warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, saya adalah Anastasia, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bakalan. Saya ucapkan terima kasih yang pertama-tama yaitu kepada Bapak Fasil saya, yaitu Bapak Mulyanto. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Heri Sunjoto selaku pengajar praktik saya. Di sini saya akan melakukan aksi nyata di modul 2.3, yaitu supervisi akademik melalui percakapan kucing. Dalam supervisi akademik ini, di sini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Syafaah Triwidianti dari TKIT Mutiara Idaman Bakalan. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik dengan 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan melakukan tahapan pra-observasi yang akan dilakukan kepada Ibu Syafaah. Nah, assalamualaikum Ibu Syafaah. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin, masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Semoga Bunda dalam keadaan sehat. Amin, amin, amin. Sekarang bulan puasa nih Bu Syafaah. Ya. Gimana ya? Pesan dan kesannya mungkin selama berpuasa selama 1 minggu ini dalam keadaan mengajar anak-anak, gimana? Kalau berbicara tentang anak-anak ya Bunda Anis ya, alhamdulillah lancar sekali. Anak-anak rata-rata alhamdulillah sudah puasa semua karena memang sudah di jenjang TKB ya Bunda Anis ya. Alhamdulillah sudah puasa. Tapi meskipun puasa, masya Allah semangatnya itu Luar biasa ya. luar biasa, seperti tidak berpuasa. Jadi benar-benar energinya tuh full, baterainya full, kayaknya nggak pernah habis deh kalau nggak namanya anak-anak itu baterainya benar. Tapi bisa masih semangat gitu Insya ya. Allah, harus semangat. Masya Allah. Nah, ini Bu Safa, terkait percakapan kita kemarin nih, saya akan melakukan supervisi kepada jenengan. Yang pertama yaitu seperti sekarang ini di tahapan pra-observasi, kemudian besok insya Allah kita melakukan observasi, yaitu dengan saya mengamati proses pembelajaran yang Bu Syafa berikan kepada anak-anak. Kemudian nanti saya akan kembali melakukan percakapan lagi di tahapan pasca observasi bersama Bapak pengajar praktis saya nantinya. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau Bu Syafa pikirkan tentang supervisi akademik ini untuk pembelajaran Bu Syafa kepada anak-anak, kira-kira tujuannya apa ya Bu Syafa ya? Kalau menurut saya ya Bu Anis ya, ini seperti kayak referensi saya, seperti bercermin saya seperti bercermin. Kira-kira apa yang kurang dari cara saya memberikan pembelajaran ke anak-anak, sebagai refleksi lah ya. Jadi cermin diri kepada diri saya, bagaimana cara saya mengajar kepada anak-anak, kemudian bagaimana pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak, dan bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Tentunya pastilah ya, di setiap proses itu pasti ada kekurangan. Nah, mungkin dari sini nanti kita belajar. Jadi untuk refleksi ya, Siap. refleksi agar kedepannya nanti semakin baik gitu baik dalam mengajar maupun dalam memberikan proses pembelajaran seperti itu. Nah, untuk besok ini kira-kira Bu Syafa akan mengajar tentang apa kepada anak-anak? Insya Allah ini karena tema kita untuk minggu ini nih temanya tentang keluarga, jadi mungkin insya Allah kami samakan dengan tema minggu ini. Jadi kami akan membahas tentang tema keluarga kepada anak-anak. Seperti itu. Nah, biasanya dalam mengajar kendala apa saja sih yang Bu Syafa pernah alami? Kalau bicara kendala tuh mungkin siswa SD, SMP, SMA itu berbeda ya Bu ya dengan siswa TK gitu ya. Nah, kalau dari kasus kami dari tahun ke tahun selalu itu sebenarnya lebih kepada konsentrasi anak.
konsentrasi, kita tahu ya Bu ya, namanya anak-anak nggak bisa kita konsentrasi pas mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Mereka bisa menyimak apa yang kita berikan kepada mereka, nggak mungkin gitu. Saya yakin 100% dimanapun itu pasti, karena yang saya tahu memang konsentrasi anak itu hanya 10 menit 10 menit di awal, setelah itu pecah konsentrasinya, anak-anak pecah. Nah, cara untuk mengembalikan konsentrasi anak kepada kita yang ada di depan itu yang kadang tuh harus kita cari akal, gimana ya kira-kira anak-anak ini biar memperhatikan lagi setelah konsentrasinya buyar, bisa kembali lagi ke minimal perhatiannya kepada kita lagi. Jadi kendala yang Bunda Syafa hadapi ini bahkan dari tahun ke tahun itu sama ya, yaitu konsentrasinya masih kurang. Jadi fokusnya anak-anak itu bisa bertahannya paling hanya 10 menit ya kalau saya tangkap tadi ya. Nah, kira-kira rencana Bu Syafa yang akan dilakukan supaya bisa mengembalikan konsentrasinya anak-anak itu bagaimana? Nah, kalau yang saya lakukan sebenarnya sudah dilakukan ya Bu ya. Dari kemarin setelah kita sharing itu sempat saya coba berikan SBT seperti itu. Kemudian untuk menarik perhatiannya anak-anak terlebih dahulu, nanti ketika anak-anak sudah mulai memperhatikan kita mulai lagi pembelajaran. Nah, ketika sudah pecah lagi, kita mulai lagi. Cuman kan masalahnya ketika kita berikan SBQ saja, kan nanti pasti dikasih SBQ. Nanti pasti ini kan anak-anak tuh kadang tuh kritisnya itu Bu yang Masya Allah gitu, kita gak nyangka gitu ya. Kemudian mungkin ada lagi Bu Syafa, rencana Bu Syafa sehingga bisa menarik peminat anak itu untuk bisa terus belajar dan menyimak Bu Syafa nih dalam memberikan proses pembelajaran itu apa lagi? Kalau rencana ke depan sih insya Allah maunya nanti saya ingin mengajak anak-anak untuk mendengarkan cerita. Jadi mungkin nanti saya mau berdongeng. Jadi anak-anak biar anak-anak kan senang ya Bu ya mendengarkan cerita. Jadi mungkin semoga berhasil ya Bu ya. Semoga berhasil. Mungkin ketika nanti di pembelajaran akan saya berikan dongeng. Jadi mungkin nanti anak-anak akan lebih senang, akan lebih antusias untuk bisa menonton, untuk bisa melihat dan memetik pembelajaran dari sana. Gitu. Jadi kalau yang saya tangkap ini, jadi rencana yang akan Bunda Syafa lakukan ini ice breaking ya. Sebenarnya itu termasuk dalam ini Bunda Syafa ya, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi menggunakan teknik stop bisa juga. Kemudian yang kedua tadi Bunda Syafa memberikan literasi juga ya kepada anak-anak. Jadi nanti juga memberikan berbagai macam buku, mungkin nanti yang bisa anak-anak pilih gitu ya. Itu juga merupakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti mungkin sebagai guru bisa melihat tentang kesiapan belajar anak dan juga minat belajar anak. Kemudian nanti Bu Syafa memberikan cerita tadi ya, itu merupakan profil pelajar anak yang bisa, berarti Bu Syafa sudah bisa memilah nih, oh ini yang teknik belajarnya visual, audio, dan kemudian kinestetik seperti itu. Sebenarnya bagus sekali ya, berarti pembelajaran yang Bunda Syafa lakukan ini sudah merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu. Nah, kira-kira kapan ini Bunda Syafa akan melakukan ini? Insya Allah dalam waktu dekat, mungkin insya Allah besok kalau misalnya tidak ada halangan. Tapi kalau memang ternyata besok ada halangan atau bagaimana, kita kan lihat kondisi anak juga ya Bu ya, bisa mungkin nanti besok bersama gitu ya. Nah, apa saja yang akan Bunda Syafa persiapkan untuk besok ini? Yang pasti perangkat pembelajaran Bu, RPP ya. Kemudian nanti alat peralatan yang harus saya siapkan seperti panggung boneka, kemudian peralatan yang akan saya gunakan ketika saya bercerita, tentu literasi juga, beberapa literasi bacaan yang berhubungan dengan keluarga. Mungkin nanti juga saya akan menyiapkan puzzle yang berhubungan dengan keluarga, ada ayah, ibu, jadi anak-anak bisa sambil bermain di sini. Banyak sekali nih
perangkat yang akan Bunda Syafa praktekkan kepada anak-anak. Saya semakin penasaran nih, Ya Allah. kira-kira bagaimana besok di proses pembelajaran yang akan Bu Syafa lakukan. Mungkin hanya ini saja bincang-bincang santai saya kepada Bu Syafa. Semoga besok dalam pembelajaran bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang rencanakan oleh Ibu Syafa, seperti yang sudah saya catat sekarang ini. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Syafa. Saya akan supervisi kembali nanti setelah di tahapan observasi nantinya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Lemes? Kok tadi jawabnya waktu Bunda bilang hello, teman-teman? Lama yang mau bilang kan. Coba Bunda ulang lagi, hello. Harus semangat. Teman-teman. Teman-teman bagaimana perasaannya hari ini, teman-teman? Senang? Mas Zaki kenapa? Kok seperti orang sedih, sayang? Kenapa? Oh Mas Zaki, hari ini ternyata teman-teman kurang semangat, lagi bersedih karena telat sahur. Tapi tadi sempet nak sahurnya, nak. Sempet, tapi terlambat. Makannya sedikit. Masya Allah, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sayang. Teman-teman, kalau teman-teman telat sahur, tidak apa-apa, tidak usah sedih. Yang penting teman-teman sudah masuk makanan, ya meskipun sedikit. Berarti kalau seperti itu nanti Mas Zaki hemat-hemat energinya ya nak ya, biar nggak cepet lapar. Sudah tidak usah sedih lagi ya nak ya. Oke sip, harus semangat belajarnya. Teman-teman siap mau belajar? Yuk, sebelum kita belajar, kita membaca doa dulu yuk. Doa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman ada siapa saja? Mama pinter, ada siapa lagi? Ayah, adik, kakak, ya Abi, tante, nenek, kakek, ada lagi? Mas, ada lagi? Ya, ada lagi. Teman-temannya sendiri tak disebut. Aku gitu. Kan teman di rumah ada teman-teman ya. Benar. Ada dedek bayi yang punya adik bayi. Nah, jadi teman-teman di rumah itu teman-teman ada yang namanya ayah, ada yang namanya ibu, ada yang namanya anak. Nah, anak ini bermacam-macam teman-teman. Ada yang anaknya cuma satu, berarti teman-teman aja. Ada yang anaknya dua, ada emas, ada teman-teman. Ada. Nah, tadi ayah, ibu, anak, inilah teman-teman yang disebut dengan keluarga. Nah, dalam keluarga teman-teman kita harus saling apa? Pinter, harus saling menyayangi. Boleh teman-teman kalau di rumah marah-marah sama mama sama ayah? Tidak boleh. Allah tidak
Tidak suka, Allah tidak sayang. Ya, tak boleh. Terus boleh kalau misalkan di rumah mama minta bantuan, misalkan Mbak Siva, misalkan mama minta bantuan sayang, tolong belikan cabai, misalkan. Mama tuh enggak mau. Sudah marah-marah, sudah tidak mau, marah-marah, ngambek lagi. Boleh? Tidak boleh. Itu adalah perbuatan yang jelek. Harusnya gimana, Bunda? Kalau misalkan mamanya nyuruh, Mbak Siva, mama minta tolong belikan cabai. Oke. Nah, teman-teman, sekarang tadi Bunda sudah menjelaskan tentang keluarga ya. Sekarang Bunda ada beberapa buku di sana. Nanti teman-teman boleh membaca beberapa buku yang ada di sana yang berhubungan dengan keluarga. Tapi membacanya berganti. Boleh rebutan? Tidak boleh ya. Oke, yuk silahkan. Mbak Meme sama Mbak Nindi, silahkan sayang dipilih dulu nak. Yang lain menunggu ya nak ya. Boleh yang lain sambil menunggu boleh bercerita tentang keluarga dengan temannya. Nah teman-teman, tadi kan teman-teman sudah membaca buku semua ya teman-teman ya? Ya. Nah tadi teman-teman sudah membaca buku tentang keluargaku. Sekarang teman-teman, coba di belakang Bunda ada apa ini? Ada yang bisa baca ini apa? Nah, panggung boneka. Hari ini Bunda akan bercerita kepada teman-teman tentang keluarga di panggung boneka ini. Mau mendengarkan Bunda siapa bercerita? Tetapi sebelum itu teman-teman, Bunda mau cek semangatnya dulu. Yuk, Bunda mau cek. Teman-teman siap. Teman-teman siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat. Iya. Mantap, hebat, pintar teman-teman. Nah, kalau seperti itu, ayo langsung saja kita tatap pertunjukannya Bunda siapa. Yuk. Di suatu pagi yang cerah, ada seorang anak dengan ibunya. Mama, aku mau berangkat sekolah dulu ya Mama ya. Ya sayang, hati-hati anak ya. Nanti selama di sekolah, kamu jadi anak yang soleh ya sayang ya. Oke Mama. Sini Mama, aku mau shopping dulu sini. Anak soleh. Jadi anak soleh ya selama di sana. Iya Mama. Jangan lupa baca doa dulu kalau mau berangkat sekolah. Iya Mama. Teman-teman, bagaimana tadi ceritanya seru? Nah, dari tadi ceritanya Bunda siapa? Boleh teman-teman. Bagaimana adabnya teman-teman terhadap mama di rumah? Kalau mau berangkat sekolah harus apa dulu? Harus salim, harus pamit. Terus kalau berbicara harus yang pintar, harus yang halus, harus yang lembut. Apa tadi anak yang dicerita tadi bentak-bentak mamanya? Oh tidak. Nanti teman-teman harus jadi anak yang soleh sama seperti tadi yang dicerita ya teman-teman ya, biar bisa disayang oleh Allah. Nah tadi Bunda Safa sudah bercerita, sekarang giliran Bunda Safa mau mendengarkan teman-teman bercerita. Mau? Mau. Tapi bergantian ya bercerita ya. Oke? Oke, yuk kita mulai dari Mas Ashal dulu. Sini sayang. Yuk, silakan Mas Ashal bercerita. Sini nak. Sini berdiri di sini sama Bunda. Nah, silakan
Mas Ashal bercerita sama teman-temannya tentang keluarganya Mas Ashal. Di rumah ada siapa saja, terus bagaimana di keluarganya Mas Ashal. Kalau misalkan pagi-pagi boleh bercerita sama teman-teman. Ya? Oke, yuk. Silakan Mas Ashal. Salam dulu saya. Alhamdulillah teman-teman sudah bercerita semua. Ternyata anak-anak Bunda hebat-hebat semua. Yeay. Nah, teman-teman, karena waktunya sudah mau pulang ini waktunya teman-teman. Nanti teman-teman, siapa yang mau pulang? Oh, mau pulang semua. Nah, kalau mau pulang, sebelum kita pulang Bunda Safa mau tanya dulu. Tadi kita belajar apa saja? Oh iya, tadi kita belajar baca buku. Mendengarkan dongeng. Mendengarkan dongeng. Apalagi? Ya, membaca buku tadi sudah saya. Apalagi dah? Mendengarkan cerita. Ya, mendengarkan cerita. Terus ada lagi tadi yang satu-satu suruh maju. Suruh apa? Pintar Mas Ashal. Bercerita. Jadi kegiatan kita hari ini ada 3. 1, membaca buku. 2, teman-teman mendengarkan Bunda bercerita. Yang ketiga, teman-teman bercerita di depan kelas. Semuanya kita bercerita tentang keluarga. Nanti jangan lupa ya, bercerita sama mama. Tadi di sekolah aku belajar tentang keluarga, Mama. Ternyata kalau di keluarga kita harus saling menyayangi ya, mamanya. Jadi jangan lupa ya cerita sama mama sama ayah di rumah ya, Nak ya. Oke, ya sudah, yuk kita berdoa dulu sebelum kita pulang. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri ya untuk hari ini ya. Kita bertemu lagi besok. Oke? Harus tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum Bu Safa. Waalaikumsalam Bunda Ani. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, masih semangat juga. Alhamdulillah. Oke, kita ngobrol santai aja ya Bu ya. Siap. Kemarin kita sudah melakukan observasi ya Bu ya, di mana saya mengamati bagaimana pembelajaran Ibu terhadap anak-anak kemarin. Siap. Yang saya lihat, alhamdulillah Ibu sudah melakukan praktik pembelajaran berdiferensiasi sebagai imbas dari saya sebagai CGP mungkin ya Ibu ya. Iya. Semoga memuaskan Ibu. Iya, alhamdulillah. Semoga ini Ibu, semoga konsisten terus seperti Amin, itu. Jadi anak-anak bisa senang menerima pembelajaran dari Bu Syafa ini. Ya, kira-kira dari pembelajaran yang sudah Ibu terapkan kemarin ini bagaimana menurut Ibu? Alhamdulillah sebenarnya cukup efektif ya kemarin. Alhamdulillah untuk kemarin kan permasalahan di konsentrasi anak ya Bu ya. Betul. Alhamdulillah konsentrasi anak sudah mulai lebih baik daripada yang sebelumnya. Cuman memang ternyata setelah permasalahan yang satu terselesaikan muncul permasalahan berikutnya. Kendala apa itu? Masya Allah. Ini saya menemukan kemarin itu anak-anak ini masih malu-malu. Nah, terutama itu kan kemarin ada salah satunya setelah saya berdongeng itu kan anak-anak disuruh untuk bercerita, Ya. bercerita satu persatu untuk ke depan. Nah, ada beberapa anak yang di situ dia itu masih yang enggan untuk bersuara keras, enggan untuk mengeluarkan ekspresinya, jadi lebih banyak. Jadi harus dipancing dulu, nanti baru keluar lagi, dipancing lagi. Jadi sebenarnya lebih ke kepercayaan dirinya saya sebenarnya. Oke. Ada kendala yang lain mungkin selain dari kepercayaan diri Anda? Percaya diri terus nih. Ini kadang anak-anak tuh gini, ketika kayak kemarin saya tanya, saya tanya apa ya kemarin
coba. Pokoknya anak-anak tuh seolah-olah ragu ketika mau menjawab. Ya enggak ya, takut salah gitu. Sebenarnya kan nggak apa-apa kalaupun jawaban itu salah, kan pasti kami perbaiki seperti itu. Cuma rasanya kok mau jawab iya enggak, jawab tuh kayak ragu-ragu. Jadi masih berhubungan dengan kepercayaan diri sebenarnya. Kalau saya simpulkan sih masih tentang kepercayaan diri anak-anak sama keberaniannya saja untuk mengungkapkan apa sih pendapat mereka. Dan juga berhubungan dengan waktu mungkin ya Bu ya pada akhirnya. Ya benar, pada akhirnya waktu. Karena kan siswanya juga ketika kita mengkondisikan ya tadi itu Bu, ketika anak tersendak kan otomatis kita harus Waktunya memancing. juga, Molor kan, semakin molor pada akhirnya. Iya betul Ibu. Nah dari kendala yang Ibu hadapi tadi ini, kira-kira rencana apa untuk selanjutnya supaya bisa memperbaiki kendala yang sudah Ibu hadapi tersebut? Karena ini berhubungan dengan kepercayaan diri, mungkin berarti saya harus meningkatkan, melatih percaya dirinya anak ya. Mungkin akan lebih sering untuk untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan anak-anak itu tampil di depan kelas, yang pertama. Yang kedua, mungkin saya akan lebih banyak bermain sentral peran juga, tapi dengan catatan karena ini masih dalam masa istilahnya pemulihan ya, pengobatan. Jadi mungkin lingkupnya mungkin nggak akan sendiri-sendiri dulu. Mungkin saya akan kelompokkan untuk 3 atau 4 orang dulu. Nanti baru setelah itu kalau anak-anak sudah mulai agak berani, mungkin nanti baru setelah itu berdua. Mungkin nanti kalau sudah mulai muncul keberanian, baru nanti saya coba untuk mandiri satu persatu lagi seperti itu. Jadi itu adalah rencana tindak lanjut dari Ibu yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala yang sudah Ibu hadapi itu. Kira-kira untuk melakukan tersebut kapan nanti ini Ibu bisa melakukan hal itu? Lebih cepat lebih baik saya rasa. Jadi biar apa yang kemarin sudah kita perbaiki ya Bu ya, supaya tetap berkelanjutan gitu. Jadi gak pas patah di tengah jalan. Jadi maunya sih secepatnya, insya Allah. Karena besok itu tanggal merah ya Bu ya, mungkin bisa langsung diaplikasikan nanti di hari Senin insya Allah. Kemudian siapa nantinya yang akan mengontrol Ibu dengan rencana atau tanggung jawab yang akan Ibu lakukan ini? Siapa yang akan mengontrol? Tentu nanti selaku ada kepala sekolah ya yang akan mengoreksi semua perangkat pembelajaran saya. Kemudian mungkin nanti saya bisa berdiskusi dengan Bunda Matus, dengan Kak Sejawat juga. Jadi mungkin apa-apa yang kesulitan dari saya mengajar, kesulitan saya ketika mengajar itu bisa saya sharingkan nanti ke teman-teman. Iya, terima kasih Bu Safa. Jadi saya sudah menangkap sekarang refleksi dari Bu Safa tadi, kemudian rencana tindak lanjutnya gitu ya Bu Safa ya. Jadi kalau menurut saya memang Bu Safa ini dalam melakukan proses pembelajaran berdasarkan pengamatan saya itu memang sudah bagus, sudah berdiferensiasi, memunculkan sosial emosional anak. Kemudian memang yang perlu diperhatikan waktu gitu ya. Jadi bagaimana caranya anak itu supaya bisa memiliki kesempatan yang sama untuk bisa maju ke depan. Jadi anak-anak aku hari ini nggak maju, khawatirnya kan ada yang sedih seperti itu, apalagi di anak masih tingkat dasar seperti ini, usia dini seperti itu ya. Kemudian Bu Safa, tujuan pembelajarannya mungkin tadi belum disebutkan kemarin ya saat di pembelajaran. Jadi mungkin anak-anak itu perlu tahu tujuan pembelajarannya hari ini nih aku akan belajar apa ya. Jadi anak-anak itu harus tahu ya, seperti itu. Jadi itu saja berdasarkan observasi saya. Semoga kedepannya lebih baik dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih Bu Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.